Shalom saudara-saudara dimanapun kita berada. Senang sekali bisa memenuhi undangan dari Departemen Edukasi Gereja Mawar Saron Surabaya untuk turut terlibat dan sedikit berbagi tentang kontribusi teologis terhadap situasi yang sedang melanda kemanusiaan secara global, yaitu pandemi COVID-19. Di bawah tema COVID-19, kerapuhan dan pengharapan, saya akan mengulas putar teologi kerapuhan yang dikaitkan dengan pengharapan iman Kristen kita. Mengingat uh, untuk COVID-19 sendiri sudah banyak diulas dari berbagai perspektif dan disiplin ilmu. Nah, saudara-saudara sekalian, pada umumnya memang keringkihan atau kerapuhan, kelemahan, keterbatasan, dan sebagainya itu dihindari oleh manusia. Coba dieliminasi bahkan dimarginalkan. Padahal kerapuhan atau keringkihan itu merupakan sifat atau ciri utama dari kemanusiaan kita. Bahkan bisa menjadi sumber kegembiraan. Manusia pada waktunya pasti akan menua, merenta, melupa, melemah, mengalami kemalangan dan berbagai macam disabilitas dalam derajat dan variasi tertentu. Dan pada akhirnya seorang individu pasti akan mengalami kematian secara ragawi. Nah, topik kerapuhan sendiri memang belakangan sedang berkembang luar biasa dan cukup memikat perhatian para pakar lintas disiplin ilmu seperti teologi, filsafat, kesehatan, psikologi, ekonomi, komunikasi, dan sebagainya, saudara-saudara. Dalam kesempatan ini istilah rapuh dan ringkih akan digunakan secara bertukar-tukar atau berganti-gantian sebagai terjemahan dari kata bahasa Inggris vulnerable, atau jika itu kerapuhan diterjemahkan dari kata vulnerability. Saudara-saudara sekalian, sejauh ini dalam teologi Kristen secara umum, kerapuhan atau keringkihan manusia selalu dilihat dalam kaitannya dengan dosa, atau paling tidak dianggap sebagai akibat kutuk pasca kejatuhan manusia. Olehnya seorang yang mengalami keringkihan, kelemahan, kemalangan, kekurangan, dan berbagai jenis keterbatasan termasuk disabilitas fisik atau mental, kerap diidentikan dengan seseorang yang sedang mengalami kutuk, gitu ya. Atau dianggap kurang dekat dengan Tuhan, kurang beriman, kurang berdoa. Bahkan yang lebih parah, ada klaim bahwa ada dosa yang belum diselesaikan. Dalam kamus bahasa Indonesia kita, kata rapuh memang dipahami dari beberapa pengertian. Jika itu dikaitkan dengan benda atau barang, rapuh itu artinya rusak, patah, pecah, sobek atau putus, begitu. Nah, jika dikaitkan dengan kondisi tubuh jasmani manusia, rapuh artinya lemah, rentan, atau sakit-sakitan. Tetapi jika dikaitkan dengan faktor pendirian seseorang, rapuh itu dikaitkan dengan istilah tidak teguh, gamang, ragu-ragu, dan sebagainya. Dan memang pada perkembangannya istilah rapuh ini memiliki konotasi yang negatif. Sehingga tidak heran pada kenyataan sehari-hari, situasi dan kondisi ini cenderung untuk diingkari. Padahal kelemahan dan kerapuhan adalah sesuatu yang nyata. Semua orang memiliki, bahkan mengalami. Oleh karena itu menurut saya seharusnya tidak perlu untuk disembunyikan, ditutup-tutupi, atau diasingkan. Dalam sebuah artikel yang ditulis oleh seorang profesor in Religion and Society dari The Norwegian School of Theology Oslo bernama Sturla J. Stalset, dalam bukunya yang cukup menarik gitu ya untuk dikaji pada kesempatan ini, beliau menyerukan dalam satu kalimat dalam buku itu, terima kasih Tuhan, kami adalah makhluk yang rapuh. Kerapuhan manusia dalam hal ini ia pahami sebagai suatu kemampuan yang menubuh, memiliki dimensi mental dan emosional, dan dipengaruhi baik oleh kehadiran atau perbuatan yang dilakukan diri sendiri atau orang lain. Kerapuhan adalah bagian dalam diri kita yang tidak bisa dihilangkan atau irremovable. Thomas Reynolds dalam bukunya juga mengatakan pada dasarnya setiap manusia diciptakan dalam keadaan yang incomplete,
unfinished, atau dalam istilah yang saya gunakan kesempatan ini, rapuh. Situasi manusia ini oleh Stalsett digambarkan dengan istilah Latin, the homine vulnerabilis. Homine adalah bentuk jamak dari kata homo yang artinya manusia. Vulnerabilis adalah kata sifat dari kata benda vulnerare atau vulnero yang berarti injurious atau wounding. Masing-masing individu rapuh dalam setiap tahap kehidupannya. Secara positif, kerapuhan ini merupakan fitur fundamental kehidupan manusia yang seharusnya mencipta sebuah kesadaran untuk saling bergantung, saling membutuhkan satu dengan yang lain dalam sebuah relasi kepemilikan, relationship of belonging. Mengapa demikian? Karena sewaktu-waktu able body kita bisa menjadi disable karena faktor usia atau karena penglihatan yang mulai kabur sehingga kita menggunakan kacamata, atau otot kaki kita terkilir sehingga kita membutuhkan crutch atau kursi roda. Ada beberapa orang mengalami hilang ingatan karena benturan kecelakaan yang hebat, kehilangan kesadaran karena serangan stroke, mengalami koma dalam beberapa waktu, atau bahkan meninggal dunia. Nah, masing-masing kita ini adalah makhluk dengan satu istilah yang sangat saya suka, yaitu temporarily able-bodied people. Jadi able body kita bersifat temporal, ya, karena sewaktu-waktu bisa disable. Nah, dalam situasi yang demikian ini, seharusnya kita membutuhkan sebuah relasi atau uluran perhatian orang lain yang juga memiliki kerapuhannya sendiri. Heike Springhart dalam artikelnya yang berjudul Vulnerable Creation, Vulnerable Human Life Between Risk and the Tragedy, menyatakan bahwa keringkihan kita itu terbuka terhadap bahaya, petaka, dan berbagai macam perubahan. Terbuka terhadap orang lain, lingkungan, dan faktor sosial yang lain lagi. Nah, di hadapan berbagai macam resiko dan tragedi, misalnya tragedi yang sedang hangat di Amerika Serikat, di Minneapolis, ada seorang kulit hitam bernama George Floyd, meninggal secara tragis di tangan seorang oknum polisi kulit putih. Dan hari-hari ini sedang terjadi pergolakan, demo, protes, dan sebagainya. Nah, di hadapan keringkihan dan maksud saya di hadapan resiko dan tragedi, keringkihan manusia sedang diuji. Secara khusus dalam konteks pembicaraan kita, manusia di pusaran bahaya pandemi COVID-19. Setiap kita mendengar korban jiwa yang semakin hari makin bertambah jumlahnya. Setiap kita mendengar itu, lalu kita juga mendengar korban jiwa dari malapetaka dan kecelakaan apa saja. Sengaja atau tidak, mulut kita akan segera berseru, "Ya Tuhan," atau "Oh Tuhan," atau sahabat kita berkata "Masya Allah," gitu ya, atau "Oh my God," dan sebagainya. Nah, seruan yang demikian ini menurut Stalsett sebuah crying out to heaven, ya, sebuah seruan kepada surga. Dalam artikelnya, Stalsett juga sempat mengutip tulisan seorang teolog feminis dan pembebasan dari Jerman, Dorothy Solly. Puisinya berjudul The Window of Vulnerability. Beberapa baris puisinya berbunyi demikian. My skin is a window of vulnerability. Without moisture, without touching, I must die. We need light so we can think. We need air so we can breathe. We need a window open toward heaven. Saudara-saudara, saya ingin membaca satu ayat kitab suci dari Mazmur pasal 8 ayat 4 yang berbunyi, "Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya?" Saudara-saudara sekalian, tahukah kita bahwa terjemahan literal dari kalimat ini kira-kira berbunyi demikian? Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Dan apakah anak manusia sehingga engkau mengunjunginya?
Kata pahat yang dipakai di ayat ini, yang oleh LAI diterjemahkan mengindahkannya, itu secara literal berarti mengunjunginya, menjumpainya, menemuinya, ya, mengakuinya, memperhatikannya. Apakah manusia dan apakah anak manusia? Ini menunjuk kepada manusia dan keturunannya. Kita sekalian. Ini sebuah klaim bahwa sesungguhnya memang manusia adalah makhluk yang lemah. Makhluk yang rapuh. Short-lived. Bak uap air atau bunga rumput yang sebentar ada kemudian hilang. Namun demikian, manusia yang semacam ini itu diingat oleh Tuhan. Dihargai. Manusia yang sedemikian rupa ini ada dalam hati dan pikiran Tuhan. Di dalam kekekalan. Wow, menarik. Dan gema Mazmur ini masih kita bisa baca dalam Perjanjian Baru. Dalam Ibrani pasal 2 ayat yang ke-6. Saudara-saudara, kata pahat dalam ayat ini juga bisa dipahami sebagai memperhatikan, ya, mendandani. Jadi kita yang rapuh ini oleh Tuhan diperhatikan, didandani. Ya. Albert Barnes mengatakan pahat itu adalah a visitation, sebuah kunjungan in any purpose. Ya, dalam beberapa maksud, ya. For mercy, for friendship, for inspection or judgment. Jadi memang menarik sekali ayat ini untuk bisa ditelaah lebih jauh. Mari kita kembali kepada manusia yang rapuh. Kerapuhan manusia berarti menempatkan kita dalam kebutuhan akan relasi. Baik dengan sesama manusia, dengan alam, dengan diri sendiri, ya, atau mungkin juga dengan Allah. Tidak ada manusia yang dapat mengisolasi dirinya. Bahkan dalam masa lockdown, dalam masa self-quarantine sekalipun, kita masih berusaha untuk get connected to each other. Ya, kita menggunakan sarana apa saja untuk bisa terhubung dengan orang lain. Bahkan dengan diri sendiri, kita tetap membutuhkan komunikasi atau self-talk, ya, berbicara kepada diri sendiri, ya, berbicara sendiri, kira-kira begitu. Dan ini merupakan satu penanda atau signifier kebutuhan relasi dan kerapuhan kita manusia. Tanpa komunikasi kita sangat rapuh. Alkitab berkata bahwa manusia diciptakan menurut gambaran yang serupa. Betsalmenu, kitmutenu. Itu frase yang ada dalam kitab Kejadian, pasal 1 ayat 26 sampai 28. Melalui imajinasi Stalset ini, dapat dipahami bahwa kerapuhan adalah bagian dari gambarannya. Homo vulnerabilis diciptakan menurut gambaran yang serupa dengan Deus vulnerabilis. Dimensi vulnerable atau kerapuhan Allah mewujud nyata dalam peristiwa inkarnasi firman menjadi manusia Yesus Kristus. Nosi atau gagasan ini dapat dilihat dalam tulisan William C. Placer. Beliau adalah seorang profesor dari Wabash College, profesor di bidang filsafat dan agama. Beliau menulis buku berjudul Narrative of a Vulnerable God, Christ, Theology, and Scripture. Saya mencoba mengemukakan perspektifnya yang sedikit berbeda tentang imajinasi pribadi Allah yang sekilas memberi kesan kontradiktif dengan ortodoksi Kristianitas pada umumnya. Padahal seharusnya tidak, saudara-saudara. Gereja memang sejauh memandang kerapuhan manusia selalu merupakan akibat dosa. Maka kerangka pemahaman manusia memahami Allah atau mengimajinasikan Allah sebagai figur yang maha kuat, tidak dapat rapuh, tidak dapat menderita, apalagi merasakan sakit. Terlebih lagi karena Allah hanya diimani, dihayati, diimajinasikan sebagai pribadi yang demikian teguh, sempurna, maka mustahil jika ia dapat menjadi ringkih atau rapuh sebagaimana manusia. Tetapi melalui peristiwa Deus Natalis, peristiwa Natal, firman menjadi manusia, sesungguhnya telah membuka semacam ruang bagi iman Kristen untuk percaya
bahwa Allah adalah the God of life. Tetapi ia sesungguhnya sekaligus Allah atau the God of love. Iman yang semacam ini memungkinkan imajinasi bahwa selain Allah adalah maha kuat, maha kuasa, sesungguhnya ia juga dapat merapuh, dapat meringkih di dalam dan melalui relasi cinta kasih dengan dunia dan manusia. Yohanes 3 ayat 16. Dalam buku yang berjudul A Theology of Love, Werner Jeanron menulis demikian, saudara-saudara. Love seeks the other. Love desires to relate to the other, to get to know the other, to experience the other's life, to spend time with the other. Kasih itu mencari yang lain. Kasih itu berhasrat untuk berhubungan dengan yang lain. Kasih itu mendorong kita untuk mengenal yang lain, untuk mengalami kehidupan orang lain, ya, untuk menghabiskan waktu bersama dengan yang lain. Menarik ya. Nah, bukankah dalam relasi cinta kasih dapat saja terjadi apa yang disebut dengan pengkhianatan atau pencideraan, yaitu ketidaksetiaan. Pasangan bisa berlaku tidak setia kepada pasangannya. Nah, artinya menurut Placer, peristiwa inkarnasi Yesus Kristus merupakan perwujudan dari keputusan Allah yang maha kuasa agar dapat menunjukkan cinta. Maka ia berelasi, ia berkomunikasi dengan manusia dan berinkarnasi, tinggal bersama dengan manusia. Bahkan dalam pengalaman Kristus sendiri, Kristus pernah dikhianati oleh murid yang dia kasihi. Sekali lagi, memang kasih atau cinta itu terbuka terhadap pengkhianatan. Disitulah kerapuhan cinta, saudara-saudara. Selama hidup di dunia, Yesus Kristus tidak segan untuk menunjukkan kerapuhannya, menjalani ketaatan secara bebas. Bahkan ketika ia harus menempuh via dolorosa atau jalan salib. Nah, dalam konteks pandemi COVID-19, dengan masih tingginya jumlah suspek positif, bertambahnya jumlah korban jiwa, serta wacana pemberlakuan new normal atau tatanan baru karena belum ditemukannya vaksin, tentu seseorang akan segera bertanya, di manakah Tuhan di tengah pandemi global yang mengerikan ini? Nah, saudara-saudara, untuk menjawab pertanyaan ini, izinkan saya mengutip pernyataan seorang bernama Elie Wiesel dari bukunya yang berjudul Night. Buku ini bercerita tentang pengalaman Holocaust-nya bersama sang ayah dalam kamp konsentrasi Nazi di kota Auschwitz, akhir Perang Dunia Kedua. Dikisahkan dalam satu bagian buku ini bahwa pada saat itu ada seorang remaja yang tengah menggeliat bersabung nyawa dengan leher yang terlilit seutas tali di sebuah tiang gantungan, menghadapi maut. Saudara-saudara, dari kerumunan komunitas Yahudi yang menyaksikan peristiwa horor ini, yang berada di belakang Elie berdiri, ada yang berbisik, "Di manakah Allah? Di manakah Dia? Where is God? Where is He?" Ketika Elie mendengar bisikan, maksudnya pertanyaan itu dari beberapa orang di belakangnya, dalam diri Elie seperti bergema suara yang berkata, "Allah ada di sana. Allah ada di tiang gantungan itu bersama remaja itu. Mau di mana lagi?" Ketika saya membaca buku ini atau kisah ini, saya teringat Ibrani pasal 4 ayat 15 yang berbunyi, "Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita." Di manakah Allah dalam sikon pandemi ini? Allah ada bersama dengan kita. Ia bersama mereka yang sedang berjuang untuk melawat dan merawat
korban COVID-19 ini. Ia ada bersama mereka yang sedang berjuang antara hidup dan mati di ruang-ruang isolasi di rumah sakit. Allah bersama dengan kita yang terdampak secara ekonomi, relasi sosial, rohani, dan sebagainya. Saudara-saudara, God suffers with us. He understands us and really does feel our pain. Melalui inkarnasi manusia Yesus Kristus, kita dapat menghayati kerapuhan, keterbatasan, bahkan resiko atau bahaya yang serius akibat pandemi ini. Kehidupan Kristus yang diharapkan oleh para murid menunjukkan kuasa yang luar biasa, ya, kekuatan dan kemuliaan secara geopolitis, nyatanya tidak terjadi. Yesus justru mati tergantung di kayu salib. Ketika Yesus mati, istilah Jürgen Moltmann, terjadi kematian di dalam Allah. Saudara-saudara, oleh karena itu baik kemalangan, penderitaan maupun kematian yang dialami setiap orang, khususnya orang-orang percaya, seharusnya bukan sesuatu yang terlalu perlu untuk ditakuti. Mengingat Yesus, junjungan kita, tidak hanya mengalami penderitaan, kematian, atau pengkhianatan. Ia juga telah bangkit, naik ke surga, dan menganugerahkan Roh Kudus-Nya. Hal ini seharusnya memberikan kita harapan bagi manusia yang rapuh dan mengalami berbagai fakta hidup yang tidak mudah, termasuk dampak dari pandemi ini yang tiap hari meletakkan kita seakan-akan di dalam bayang-bayang kematian. Saudara-saudara, pada bagian akhir saya mau katakan, Allah tidak menolak, menghindari, atau menyangkal segala kerapuhan, kelemahan, kemalangan, kekurangan, berbagai jenis keterbatasan manusiawi kita. Semua itu justru menjadi alasan Allah mengingat dan mengunjungi kita. Mazmur 8 ayat 4. Melalui peristiwa inkarnasi. Saudara-saudara, kehadiran Sang Mesias, tunas keturunan Daud, yaitu Yesus Kristus, adalah wujud nyata Sang Maha Kuasa, Sang Maha Kuat, rela merapuh, melemah, malang, kurang, dan terbatas, demi seorang berdosa seperti saya dan saudara beroleh kasih kemurahannya. Untuk menutup sesi ini, saya teringat satu lagu yang ditulis oleh seorang bernama Annie Jensen Flynn. Lagu itu berjudul He Gave More Grace. Ditulis dalam keadaan Flynn mengalami kanker dan kebutaan. Kira-kira lagunya berbunyi demikian, saudara-saudara. He gave more grace when the burdens grow greater. He sent more strength when the labors increase. To added affliction, He added His mercy. To multiply trials, He multiplied peace. When we exhausted our store of endurance, when our strength has failed, the day is half done. When we reach the end of our hoard resources, our Father's full giving is only begun. Fear not that the need shall exceed His provision. Our God ever yearns His resources to share. Learn hard on the arm everlasting, availing. The Father, both thee and the load will upbear. His love has no limit. His grace has no measure. His power has no boundary known unto man. For out of His infinite riches in Jesus, He gave and gave and gave again. Saudara-saudara, Allah di dalam Kristus tidak hanya berempati dan mengerti segala penderitaan yang saat ini kita alami. Alkitab mencatat bahwa Allah menyediakan anugerah bagi kita
untuk dapat bertahan melalui penderitaan yang kita alami. Pemazmur dalam Mazmur 56 ayat 3 berkata, "Waktu aku takut, aku percaya kepadamu." Terjemahan harafiahnya berkata, pada saat ketakutan menghadapi bahaya maut, justru harus mendorong kita untuk awas, cautious, dan belajar mempercayai Allah sebagai a preserver and friends. Albert Barnes. Kiranya Tuhan memberkati kita, menganugerahkan kekuatan kepada kita untuk melalui kondisi yang tidak mudah ini, dan menolong kita tetap sehat agar kita menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Teologi kerapuhan mendorong kita untuk makin berharap kepada Allah yang Maha Kuasa, yang juga merapuhkan dirinya demi menjangkau kita yang rapuh. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, saudara-saudara.